Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini di mata kuliah auditing, kita akan membahas mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, ini ada siklusnya ya. Siklus persediaan dan pergudangan. Biasa disebut dengan inventory and warehousing. Nah, ini merupakan siklus yang unik karena hubungannya erat dengan siklus lainnya. Nah, ini Anda bisa logika saja sebenarnya ya. Jadi, masalah persediaan dan pergudangan ini memang erat kaitannya dengan siklus-siklus yang lain. Misal di siklus produksi ya, siklus pembelian bahan baku seperti itu ya. Siklus pemasaran, siklus administrasi. Nah, ini terkait dengan semuanya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Ya, di mana memang persediaan ini seringkali merupakan akun terbesar ya pada neraca. Jadi Anda bisa melihat kalau di laporan keuangan itu ya, silakan Anda lihat di persediaan atau inventorinya. Pasti ini di dalam neraca ini adalah akun yang terbesar. Ini didasari ada beberapa faktor ya, dari 4 faktor. Yang pertama adalah persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda. Jadi misalkan ya persediaan ini, apakah persediaan itu di misal di gudang A, gudang B, dan gudang C, kan ada beberapa tempat kan, otomatis di sini lokasinya kan berbeda. Jadi setiap misal supplier itu kan dia memiliki beberapa gudang. Kemudian yang kedua adalah seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda. Jadi memang dalam persediaan itu sangat susah sekali ya kalau mengenai item. Jadi saya kasih contoh misalnya ya, ada suatu produk di mana suatu produk itu adalah satu barang akan tetapi 2 item. Misalkan ada sebuah makanan di mana makanan itu adalah rasa buah ya, rasa buah stroberi, ada rasa buah melon seperti itu ya. Kadang-kala di situ itu perbedaan di karton atau di kardus itu cuma tanda centangnya saja. Jadi kadang auditor itu juga mengamati satu persatu itu juga kadang-kala bisa keliru kalau nggak hati-hati. Nah, oleh karena itu dalam poin kedua ini adalah pertimbangan auditor dalam hal kesulitan tersebut. Kemudian yang ketiga, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Jadi ini sudah jelas sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima. Jadi misalkan dari gudangnya, adalah staf gudangnya itu ada beberapa cara untuk menilai persediaan. Jadi yang ini mengakibatkan kompleksitas audit persediaan. Jadi antara auditor dengan staf gudang itu terdapat perbedaan antara penilaian persediaan. Nah, di sini ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Nah, persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Siklus persediaan dan pergudangan dapat terdiri dari 2 sistem yang terpisah, tetapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik, barang, dan yang lainnya dengan biaya terkait. Nah, di sini ada terdapat 6 fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah memproses pesanan pembelian. Jadi apabila ada pesanan pembelian, kita harus segera langsung memproses. Nah, di sini auditnya itu harus memeriksa dari pemrosesan pesanan pembelian ini. Dan menerima bahan baku. Oke ya, kalau sudah ada pembelian, kita harus memproses bahan baku. Apakah bahan bakunya cukup? Kalau enggak ya kita harus membeli bahan baku. Nah, setelah membeli kita menerima bahan baku tersebut. Nah, di sini kita harus mengaudit apakah bahan baku yang dipesan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian menyimpan bahan baku. Ya kalau sudah menerima kita simpan. Nah, kita bisa alokasikan bahan baku itu pada gudang yang mana yang akan memproduksi bahan baku tersebut. Kemudian memproses barang. Ya, proses barang di sini dalam artian auditnya itu pada
ini ya, ini pada masa produksi ya, pada masa produksi apakah membuat item tersebut, item apa saja yang akan dibuat. Nah itu kita proses barang tersebut ya, kemudian sampai menyimpan barang jadi setelah selesai disimpan barang jadinya, jadi ada audit pada saat itu ya, kemudian ada mengirimkan barang jadinya. Nah ini siklusnya ya, ini ya. Nah, ini adalah bagian audit persediaan. Jadi silakan Anda simak, di sini ada dua hal mengenai bagian audit dan siklus yang diuji. Jadi tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Di mana untuk bagian audit ini mengakuisis dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, dalam siklusnya, siklus yang diuji ini ya, terdapat perbedaan ya, di mana akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia. Jadi di sini Anda bisa simaklah ada perbedaan antara kedua ini. Kemudian mentransfer aset dan biaya secara internal. Ini pada persediaan dan pergudangan. Jadi siklus yang diuji itu adalah di persediaan dan pergudangan. Jadi ini misal begini ya, ini ada bagian audit. Nah, siklus yang diuji ini di sebelah kanannya ini. Jadi antara yang kanan dan kiri itu berbeda ya. Sini harus kita perhatikan ya. Dan mengirim barang dan mencatat pendapatan serta biaya itu pada penjualan dan penagihan. Kemudian mengamati persediaan secara fisik itu pada persediaan dan pergudangan. Kemudian menetapkan harga dan dikompilasi persediaan itu beri persediaan dan pergudangan. Jadi persediaan dan pergudangan itu sangat kompleks ya. Nah, apa ada audit akuntansi biaya? Jadi sistem dan pengendalian akuntansi biaya milik perusahaan yang berbeda, lebih bervariasi ketimbang banyak bidang audit lainnya karena sangat beragam item persediaan dan tingkat kecanggihan yang diinginkan oleh manajemen. Misalkan ada dua hal ya, dalam hal pengendalian akuntansi biaya dan pengujian akuntansi biaya. Nah, di sini ada beberapa faktor antara kedua hal tersebut ya. Misalkan di pengendalian akuntansi biaya ada pengendalian fisik terhadap bahan baku, otomatis jelas sekali ya mengenai pengendalian fisik bahan bakunya, apakah bahan bakunya itu layak atau enggak, seperti itu ya. Kemudian barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Jadi masalah barang jadi ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, kemudian masalah pengendalian terhadap biaya terkait. Jadi untuk memproses barang jadi itu apakah sudah sesuai dengan biaya yang ditetapkan atau belum, misal seperti itu. Dan dalam pengujian akuntansi biayanya itu pengendalian fisik terhadap persediaan. Jadi apakah yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan persediaan yang telah dianggarkan. Nah, kita mengecek di sini. Kemudian dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan apakah sudah sewajarnya dilaporkan. Dan masalah file induk persediaan perpetual. Jadi masalah di sini adalah pada file induknya, apakah persediaan perpetual itu sudah sesuai belum. Dan masalah catatan biaya per unit, jadi dihitung dari total biaya cost per unit. Nah, dalam hal prosedur analitis, jadi prosedur analitis ini adalah untuk siklus persediaan dan perdagangan ya, misalkan ya. Ini ada beberapa faktor, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dalam hal ini prosedur analitis ini merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Karena apa? Karena selain melaksanakan prosedur analitis yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya, auditor sering kali juga menggunakan informasi non keuangan untuk menilai kelayakan data saldo yang berkaitan dengan persediaan. Sehingga setelah melaksanakan pengujian yang tepat atas catatan akuntansi biaya dan prosedur analitis, auditor memiliki dasar untuk merancang serta melaksanakan pengujian atas rincian saldo persediaan akhir. Nah, seperti itu ya. Nah, ini prosedur analitisnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, membandingkan perputaran persediaan. Jadi harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat, membandingkan nilai persediaan ditambahkan dengan tahun sebelumnya.
Dan yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jadi biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Nah, masuk ini dulu ya, observasi fisik persediaan. Dalam hal ini, persediaan sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda. Maka, memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi observasi fisik persediaan maupun penetapan harga dan kompilasi persediaan ketimbang sebagian besar bidang audit lainnya. Meskipun memahami pengaruh industri dan bisnis klien terhadap persediaan, auditor tetap menilai risiko bisnis klien untuk menentukan apakah risiko tersebut meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam persediaan. Jadi dalam observasi fisik persediaan itu ada kemungkinan salah saji, baik itu kurang saji maupun lebih saji. Nah, ya, hal yang demikian ini yang harus diperiksa oleh auditor. Dan persyaratan mengenai observasi persediaan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Mengenai pengendalian terhadap perhitungan fisik, ini ada pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien, meliputi instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik, supervisi dan personil perusahaan yang bertanggung jawab, verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personal klien lainnya, rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual, dan pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Nah, itu tadi ya. Jadi masalah observasi fisik persediaan itu ada persyaratan dan pengendaliannya ya terhadap perhitungan fisik. Nah, keputusan audit, ada 3 keputusan audit dalam observasi fisik persediaan, yakni mengenai penetapan waktu. Jadi misalkan auditnya itu akan selesai kapan ya, jadi butuh berapa lama untuk melakukan audit atas observasi fisik persediaan. Kemudian ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini dia menentukan ukuran sampel itu seberapa besar dan seberapa banyak. Kemudian pemilihan item. Nah, jadi item yang digunakan itu auditor bebas mau memilih keseluruhan sampel ataukah sampel secara acak seperti itu ya. Kemudian pengujian observasi fisik, ini bagian yang paling penting dari observasi persediaan, adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Jika karyawan klien tidak mengikuti instruksi persediaan, maka auditor harus menghubungi penyedia untuk memecahkan masalah atau memodifikasi prosedur observasi fisik. Nah, seperti itu ya mengenai observasi fisik persediaan. Dan yang berikutnya adalah mengenai audit penetapan harga dan kompilasi, di mana auditor itu harus memverifikasi bahwa perhitungan fisik atau kuantitas catatan perpetual sudah diberi harga dan dikompilasi dengan benar. Pengujian harga persediaan atau inventory price test mencakup semua pengujian atas harga per unit klien untuk menentukan apakah itu sudah benar. Pengujian kompilasi persediaan termasuk menguji ikhtisar perhitungan persediaan klien, menghitung kembali harga dikalikan dengan kuantitas, memvoting ikhtisar persediaan, dan menelusuri total ke buku besar umum. Nah, pengendalian penetapan harga dan kompilasinya ini pengendalian internal yang memadai menyangkut penelusuran biaya per unit yang diintegrasikan dengan prosedur dan catatan akuntansi lainnya yang menyediakan asuransi bahwa klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk menilai persediaan akhir. Nah, prosedur penetapan harga dan kompilasi ini meliputi pengujian atas catatan akuntansi untuk pisah batas dilakukan sebagai bagian dari penjualan, yakni pada siklus penjualan dan penagihan, dan akuisisi, yakni siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, penilaian persediaan itu dalam hal melakukan pengujian penilaian persediaan yang seringkali disebut dengan pengujian penerapan harga. Auditor menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama, metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Kedua, penerapan metodenya harus konsisten dari tahun ke tahun. Ketiga, biaya persediaan versus nilai pasar, yaitu biaya
penggantian atau nilai realisasi bersih harus dipertimbangkan, karena metode untuk verifikasi penerapan harga persediaan tergantung apakah item persediaan diakuisisi atau dibuat. Meliputi 3 hal, yakni penetapan harga persediaan yang dibeli, jadi pembelian itu, kemudian penetapan harga persediaan yang dibuat, jadi setelah persediaan itu dibuat, itu ditetapkan harganya berapa, dan harga pokok atau harga pasarnya. Nah, ini ada integrasi pengujian, jadi ini sangat kompleks sekali ya. Misalkan ini siklusnya adalah di pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ini meliputi bahan bakunya. Ada persediaan awal plus akuisisi bahan baku, sehingga menjadikan bahan baku yang digunakan. Kemudian pengujian siklus akuisisi dan pembayaran tepat masuk pada barang dalam proses. Ya, ini tergantung pada persediaan awal plus tenaga kerja langsung plus bahan baku yang digunakan plus tenaga kerja yang tidak langsung dan overhead manufaktur. Ya, sehingga nantinya menghasilkan harga pokok produksi. Nah, ini juga meliputi atas pengujian siklus penggajian dan personalia. Ya, kaitannya ya. Kemudian dalam pengujian siklus penjualan ini tentu saja pada barang jadi, persediaan awal harga pokok produksi, ya, persediaan akhir digunakan persediaan akhir menjadi harga pokok penjualan. Nah, ini adalah integrasi dari pengujiannya ya. Ya, ini sudah sangat kompleks sekali masalah integrasi pengujian. Jadi proses masalah integrasi pengujian itu terdapat di sini. Ya, jadi tolong benar-benar disimak dan dipahami ini. Kalau Anda bisa memahami ini, jadi keseluruhan dari semua siklus itu ada di sini sebenarnya ya. Jadi dasarnya adalah di sini. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itu tadi materi mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa komentar. Jadi kita bisa adanya tanya jawab. Cukup sekian, jaga terus semangat belajarnya. Kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.